kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Melisa Ganasari dapat menemani Anda di Zona Inspirasi. Saudara, seperti yang kita tahu, pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia dengan mengatur alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Nah, ternyata alokasi ini tidak sebanding dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan kajian data Yapika Action Aid tahun 2021, ternyata ada ratusan ribu ruang kelas yang rusak dan jutaan siswa yang terancam. Lantas seperti apa program yang sudah disiapkan Yapika Action Aid untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan aman di sekolah? Kita akan ulas selama 30 menit ke depan hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di studio narasumber saya Bapak Rohmat Munawir selaku Koordinator Program Yapika Action Aid dan juga Bapak Amich Al-Humami selaku Direktur Agama Pendidikan dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Halo, selamat siang Pak Rohmat, Pak Amich. Selamat siang. Pak? Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Terima kasih Mbak. Dan tidak hanya itu, kami juga sudah terhubung melalui virtual dengan Mas Ado Yudantoro dari komunitas RFGC United dan juga Ibu Nuryani selaku Koordinator Program Pro Include Sambas. Apakah kita sudah terhubung? Bisa kita sapa Mas Aduy dan juga Bu Nuryani? Halo, selamat siang Mas Aduy. Selamat siang, Mbak. Baik, dan ada juga Ibu Nuryani dari Sambas. Apa kabar Bu Nuryani? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, nanti kita ngobrol ya Mas Aduy dan juga Bu Nuryani, tapi kita ngobrol dengan tamu yang di studio dulu ya. Baik, saya ke Pak Rohmat dulu. Pak Rohmat, mungkin banyak dari saudara di rumah yang masih belum tahu mengenai YAA, boleh diceritakan apa itu sebetulnya YAA dan upaya apa yang sedang dikerjakan saat ini, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi selamat siang pemirsa semua. Jadi Yapika Action Aid sendiri atau YAA begitu adalah salah satu organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Kami adalah organisasi nirlaba yang ada sejak tahun 91 begitu. Dan fokus kerja kami ada di Indonesia, di banyak tempat di Indonesia. Kami selalu bermitra dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil di daerah, bersama dengan komunitas, pemerintah desa, pemerintah daerah begitu, untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian juga bagaimana mengcapacity building atau memberikan peningkatan kapasitas bagi komunitas, memberikan respon terhadap hal-hal yang diperlukan oleh teman-teman di tingkat komunitas. Saat ini juga di 2021 ini kami juga bekerja di lebih dari 9 kota saat ini ya untuk isu pendidikan, kesehatan, dan juga humanitarian action. Baik, boleh diceritakan situasi sekolah saat ini di Indonesia seperti apa? Karena kita tahu yang kita mau bahas nih mengenai pendidikan inklusi dan juga dari gedung sekolahnya sendiri, situasinya sebetulnya seperti apa sih, Pak? Iya, kalau situasi pendidikan kita itu kalau kita lihat di beberapa data begitu yang kita lakukan kajian, data sekunder yang dikaji dari datanya Kemendikbud begitu. Di tahun 2018 sendiri itu ada 184.000 lebih ruang kelas yang rusak begitu. Dan di tahun 2020 itu justru terjadi peningkatan yang cukup signifikan begitu ya, menjadi 254 ribuan. Baik, itu dari gedung fisiknya ya Pak ya? Iya, dari gedung fisiknya. Nah ini kan kalau kita lihat dengan di masing-masing daerah misalnya saya ambil contoh di Kabupaten Sumba Barat ya, yang jumlah sekolahnya sedikit, ruang kelasnya sedikit, dan rusaknya besar, 30% lebih begitu. Nah, sementara di anggaran pendidikan kita itu juga setiap tahun mengalami kenaikan begitu. Baik, coba kita langsung tanya ke Pak Amich Pak Rohmat ya. Baik, ini dari datanya sendiri gedung-gedungnya Pak yang rusak, padahal tadi kita tahu alokasi anggarannya setiap tahun ada kenaikan. Kenapa bisa ada ketimpangan seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya pada prinsipnya pemerintah menyediakan alokasi anggaran yang cukup besar sesungguhnya, karena 20% dari APBN untuk pendidikan. Jadi total sebenarnya mencapai kalau tahun 2021 saja itu 550 triliun lebih. Nah, itu yang banyak digunakan memang melalui dana misalnya transfer ya untuk DAK, terutama untuk menyelesaikan sarpras yang rusak berat ataupun rusak ringan itu.
Kalau kita bisa lihat datanya, memang kita sudah mengidentifikasi merujuk pada data nasional ya, dan bisa dirujuk per provinsi, bisa dicek per provinsi sesungguhnya dan juga per kabupaten. Sekolah-sekolah di kabupaten mana yang rusak gitu, terus kemudian nanti kita sudah minta kepada masing-masing dinas pendidikan setempat untuk mengajukan usulan berapa banyak sih sebenarnya sekolah yang rusak di kabupaten yang bersangkutan, kemudian diusulkan ke Jakarta untuk kemudian nanti diseleksi di antara kebutuhan yang paling mendesak untuk didanai melalui DAK itu berapa banyak itu. Sampai tahun 2021 saja ini kita mengalokasikan untuk DAK itu mencapai 17 triliun. Ya. Jadi kalau kita bisa kita cek ya datanya di masing-masing provinsi itu dan juga kabupaten, kita itu membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menyelesaikan rehab dan juga memenuhi kebutuhan pembangunan unit sekolah baru misalnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi. Baik, baik. Jadi memang kalau bisa disimpulkan, bukannya peningkatan alokasi ini tidak digunakan, tapi memang tidak terkejar dengan kondisi sekolahnya yang memang betul-betul banyak sekali. Tingkat kerusakannya itu kan banyak memang ya. Dan alokasi anggaran yang khusus untuk Sarpras itu lebih banyak melalui DAK. Kalau dana pusatnya agak terbatas. Jadi kita ingin memetakan keseluruhan daerah, keseluruhan provinsi, keseluruhan kabupaten itu berapa banyak, dan kita menggunakan prinsip ketuntasan namanya. Jadi setiap sekolah itu kira-kira ruang kelas yang rusak apa, perpustakaan atau lab atau mungkin toilet atau apa yang lain itu. Nah, itu kemudian nanti dipenuhi. Jadi satu sekali mengusulkan dalam satu sekolah tuntas semuanya, butuh ruang kelas, butuh lab, butuh perpustakaan, butuh WC, bahkan mungkin rehab-rehab kecil itu juga dipenuhi. Nah, jadi bukan semuanya diperbaiki sedikit-sedikit, tapi betul-betul tuntas satu sekolah baru kemudian beralih ke sekolah lain. Saya coba sapa narasumber kita yang ada secara virtual ya, Mas Adoy. Tadi sudah dibahas mengenai kerusakan gedung yang cukup tinggi. Kalau dari program inklusinya sendiri, kondisi dari sekolah dasar di Indonesia saat ini seperti apa sih, Mas Adoy? Kalau kondisi secara umum ya mungkin memang beberapa itu agak mengenaskan juga ya. Kemarin kita sempat lihat-lihat fotonya, kemudian ya udah kita coba ke sana deh rekan-rekan kami. Memang perlu perlu upaya tambahan lah. Kita harus membantu juga supaya sekolah itu bisa minimal layak untuk dipakai untuk belajar gitu. Baik, baik. Saya mau coba cross-check ke wilayah Sambas. Ini ada Ibu Nuryani. Boleh diceritakan kondisinya kalau di Sambas sendiri seperti apa, Bu Nuryani? Oke, Mbak. Selamat siang. Jadi kalau untuk masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas, kalau kita merujuk pada neraca pendidikan yang memang diterbitkan setiap tahun oleh Dinas Pendidikan itu, untuk di wilayah Sambas sendiri sebenarnya ada 2 poin yang yang perlu kita garis bawahi, yang perlu didukung, karena memang kalau secara rapot itu nilainya masih merah, Mbak. Jadi memang keadaan sarana prasarana dan SDM dari tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi kalau untuk dalam konteks program Pro Include yang kalau di Gemawan, kalau di Sambas ini kan bekerja sama dengan kami, Lembaga Gemawan. Jadi memang keadaan sarana prasarana itu sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau secara persentase untuk khususnya sekolah dasar itu cuma ada 25% ruang kelas yang keadaannya baik. Sementara ada 19,73%, kalau dilihat di angka itu 634 ruang kelas yang memang dalam keadaan rusak sedang dan berat, dan memang kita ada kekurangan sekitar 186 ruang kelas. Itu belum lagi kalau dari segi kekurangan perpustakaan dan UKS. Kalau perpustakaan sendiri di Sambas itu masih kekurangan 166, dan kalau UKS itu sekitar 330. Jadi memang keadaan sarana prasarana memang sangat memprihatinkan di sini, Mbak. Apalagi untuk beberapa sekolah yang lokasinya memang agak jauh dari pusat pemerintahan. Mungkin seperti memang yang berbatasan langsung dengan Malaysia, atau yang di daerah 3T, di daerah terpencil seperti itu. Memang
perlu didukung terus-menerus ya untuk sarana prasarana ini. Baik, baik. Jadi memang kondisinya masih memprihatinkan, butuh banyak perbaikan tadi ya, mulai dari gedung secara infrastruktur. Dan setelah ini kita mau bahas upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti apa ya Pak Rohmat dan juga Pak Amich. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Namun saya ingatkan dan mau mengundang bagi Anda mungkin yang tergerak ingin membantu karena memang ingin menciptakan sekolah yang aman. Anda bisa lihat ada tautan di layar kaca, itu bisa langsung Anda klik atau bisa langsung Anda scan barcode untuk bisa memberikan donasi untuk menciptakan sekolah yang aman di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya, jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Anda kembali lagi di Zona Inspirasi Saudara. Hari ini kami sedang membahas mengenai pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan aman di sekolah. Mungkin bagi Anda yang tergerak ingin berdonasi, saya mengundang Anda, ada scan barcode yang bisa langsung Anda scan di layar kaca Anda atau bisa mengklik tautan yang ada di layar kaca supaya bisa berdonasi menciptakan sekolah yang aman. Kita langsung lanjutkan lagi obrolan kita hari ini dengan tamu saya. Saya ke Pak Rohmat ya. Pak Rohmat, tadi kita sudah bahas mengenai gedung-gedung sekolah yang ternyata ratusan ribu yang rusak kemudian. Kalau dari kondisi pendidikannya sendiri di dalamnya seperti apa, lalu upaya apa yang sudah dilakukan kemudian? Ya, selama ini memang kami, YAPIKA Action Aid sendiri berupaya untuk bersama-sama dengan mitra lokal dan pemerintah maupun pemerintah daerah gitu ya, terus untuk mendorong perbaikan, upaya-upaya perbaikan pendidikan, kualitas dari kualitas bangunan, termasuk juga bagaimana menguatkan kualitas dari sumber daya manusia. Gitu. Nah, kalau mau kita lihat sebenarnya dari saat ini kami bekerja di lebih dari 92 sekolah yang kami dampingi, dan alhamdulillah begitu 60%-nya juga sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah begitu ya, ketika teman-teman komunitas sekolah dan juga pihak sekolah ini banyak melakukan upaya-upaya untuk mengadvokasi diri begitu ya, meningkatkan ruang-ruang dialog dengan pemerintah daerah dan mendorong prioritas bahwa sekolah kami mungkin bukan menjadi prioritas atau belum menjadi prioritas, itu mengapa, kira-kira begitu. Itu yang coba kami terus lakukan untuk dorong dan bagaimana meningkatkan dan membuka ruang-ruang partisipasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, karena memang untuk membangun sekolah yang sehat, yang aman tadi memang tidak bisa dilakukan oleh satu bagian saja, tapi memang seluruh komunitas ini harus ikut. Tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah, terus terang begitu, dan swasta itu juga harus terlibat, organisasi masyarakat sipil juga terlibat, kemudian semuanya terlibat sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing teman-teman. Baik, baik, baik. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, kemudian tadi tentu supportnya berupa dari alokasi anggaran. Kalau dari masyarakat yang bisa dilakukan sebagai bantuan sebenarnya apa sih Pak? Ya, ini kerja bersama ya, dan juga kontribusi dari masyarakat itu memang sangat besar, dan tentu tanggung jawab tetap ada di pemerintah karena ini adalah bagian dari tugas konstitusional ya, memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Kalau kita lihat sesungguhnya capaian pembangunan pendidikan kita, pelayanan pendidikan itu sudah mulai merata. Jadi kalau kita lihat angka partisipasi setiap tahun itu meningkat terus. Dari 10 tahun terakhir itu ada baik semua jenjang ya, dari mulai sekolah dasar sampai ke SMA dan juga perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat ini yang sangat penting itu adalah bahwa meskipun akses mulai membaik, mulai meningkat, tapi belum sepenuhnya ideal, belum sepenuhnya tinggi gitu loh. Dan ada isu juga anak tidak sekolah juga, jangan lupa itu. Dan sampai dengan tahun sekarang itu kira-kira ada 4 jutaan itu anak tidak sekolah itu. Tapi ada penurunan dari 5 tahun yang lalu, kira-kira ada 5 jutaan itu. Itu artinya bahwa sebenarnya sarpras untuk layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan di dalam tabel ini, itu memberi fasilitasi bagi anak supaya mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Anak umur 7 sampai 18 tahun. Ini kan program Pak Joko ini sudah mendeklarasikan ya program wajib belajar 12 tahun. Dan itu sangat penting sekali, keputusan politik yang sangat baik gitu.
untuk memastikan bahwa anak usia sekolah 7-18 tahun itu ada di sistem persekolahan. Dan karena itu harus disediakan sekolah, disediakan ruang kelas, daya tampungnya harus ditingkatkan supaya semua anak ada di sistem persekolahan dan mendapatkan layanan. Anak yang tidak sekolah tadi, ATS, itu juga ditangani. Dan program Indonesia Pintar itu salah satunya yang sangat efektif ya untuk memastikan anak bahkan dari keluarga tidak mampu itu kira-kira 25% itu. Dan itu betul-betul memastikan tentang dua hal. Anak tetap berada di sistem sekolahan, anak kalau ada potensi putus sekolah itu bisa tercegah karena ada melalui program Indonesia Pintar itu. Jadi keputusan politik yang sangat bagus, yang sangat berani, yang mungkin sebelumnya itu tidak terpikirkan. Dan kalau kita merujuk pada berbagai macam studi ya, ini pemenang Nobel Duflo itu bahkan kan merujuk pada sukses wajib belajar 6 tahun itu. Yang kemudian prestasi itulah yang dirujuk oleh dunia. Ya. Nah, menindaklanjuti capaian wajar 6 tahun itu kemudian sampai ke 9 tahun dan sekarang mulai pemerintahan Pak Jokowi wajar 12 tahun. Ya. Nah, itu yang poin bagusnya. Lalu investasi yang bagus ini disertai dengan investasi untuk penyediaan sarpras. Jadi daya tampung meningkat, yang rusak-rusak diperbaiki, dan juga dibuat yang gedung-gedung yang baru kalau misalnya ada perlu penambahan. Dan yang terpenting adalah anak-anak yang berada di daerah 3T. Nah, kalau kita bicara tentang inklusif, itu kan artinya harus melingkupi semua. Ya. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada yang tertinggal. Ya. Jadi anak yang tinggal di daerah remote area, di daerah tertinggal, anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, semuanya mendapatkan layanan pendidikan yang semestinya. Baik, karena memang cukup harus ada kesinambungan tadi ya. Masyarakat yang tidak sekolah tadi diundang, tapi jangan sampai nanti setelah masuk ke sekolah, sekolahnya justru tidak mumpuni untuk menciptakan situasi yang aman tadi. Baik, saya ke tamu kita dari virtual, saya ke Mas Aduy. Mas Aduy, kesadaran masyarakat sendiri kemudian, karena tadi dari pemerintah sendiri sudah menciptakan ada wajib belajarnya sampai 12 tahun. Kalau masyarakatnya sendiri melihat untuk mendorong anak-anak ini untuk bersekolah sendiri seperti apa, Mas Aduy? Ya, kalau dari masyarakat sebenarnya semua saya yakin ingin anaknya ikut pendidikan ya. Cuman masalahnya memang ada keterbatasan tertentu yang kita harus pahami juga gitu. Kemudian ada keterbatasan dari sarana dan prasarana sendiri yang memang agak sulit untuk dilakukan secara serentak. Makanya kami dari RFGC ini kebetulan pengguna sepeda-sepeda yang adventure bisa ke daerah-daerah yang agak semi terpencil. Kami coba berkunjunglah ke sana, kira-kira kebutuhan mereka apa, kemudian apa yang bisa kami bantu, itu seperti itu. Baik, baik. Kita coba cek lagi ke Ibu Nuryani ya. Kalau di Sambas sendiri permasalahannya tadi selain sarana, prasarana yang kekurangan, apalagi yang kemudian menjadi masalah Ibu Nuryani? Jadi memang ya Mbak, jadi memang kalau di Sambas sendiri ya selain memang prasarana tadi, kalau bisa diambil satu sampel di dampingan kami ada di SDN 15 Seburing itu, karena memang ada masalah dari akses jalan juga menuju sekolah. Kemudian bagaimana Pemda masih belum mampu menempatkan prioritas pembangunan, karena kalau kita lihat dari kegiatan yang sudah Gemawan laksanakan di Kabupaten Sambas, salah satunya mungkin dari riset analisis anggaran. Jadi kita membelah bagaimana porsi-porsi belanja anggaran, ternyata memang ada masalah yang serius, tapi porsi anggaran masih belum tepat di situ. Jadi memang salah satu pendekatan program juga adalah peningkatan SDM. Dan kita bersama-sama di sini memang ada upaya buat meningkatkan kapasitas dari Pemda dan berbagai pihak yang terkait. Salah satunya juga nanti dengan penyusunan roadmap pendidikan. Jadi agar Pemda juga bisa lebih fokus masalah apa yang memang perlu diprioritaskan. Jadi itu. Jadi memang kondisi di Pemda Sambas sendiri memang dari anggaran pendapatannya masih kurang untuk ini Mbak, untuk membenahi masalah sarana prasarana yang memang sangat besar kan, dan memang itu terjadinya serentak gitu. Jadi memang ya memang masih banyak butuh bantuan dari semua pihak gitu. Baik, baik.
Masalah anggaran lagi-lagi ya menjadi masalah yang utama, dan saat ini nanti kita mau bahas nih mengenai bagaimana jika tergerak ingin membantu tapi belum pernah melihat langsung ke lokasi ya. Nanti kita akan coba bahas, tapi mungkin bagi Anda yang sudah tergerak ingin membantu memberikan donasi, kami undang Anda bisa langsung mengklik tautan yang ada di layar kaca Anda atau bisa langsung men-scan barcode yang ada di layar kaca Anda untuk bisa memberikan donasi sehingga bisa menciptakan sekolah yang aman bagi anak-anak kita di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya, jangan kemana-mana. Tetap di Zona Inspirasi. Ada kembali lagi di Zona Inspirasi, kami masih membahas bagaimana bisa menciptakan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan aman di sekolah. Saya mau ingatkan lagi bagi Anda yang mungkin tergerak ingin memberikan donasi, ada link yang ada di layar kaca Anda, bisa langsung diklik dan juga bisa langsung di-scan barcode yang ada di layar kaca, supaya bisa memberikan bantuan untuk menciptakan sekolah yang aman bagi anak-anak kita di Indonesia. Tadi kita sudah membahas banyak mengenai apa yang menjadi masalah, mulai dari sarana, prasarana. Yang paling menjadi masalah tadi dari masalah anggaran. Kemudian saya mau ke Mas Aduy dari RFGC United. Mungkin tadi kita sudah mengetuk banyak hati dari saudara untuk memberikan donasi. Mungkin ada yang belum pernah melihat langsung ke lokasi. Apa yang bisa dilakukan kemudian, Mas Aduy? Nah, kalau misalnya belum pernah melihat langsung, bisa ikutan langsung membantu via donasi lewat link yang tadi sudah diberikan, bit.ly donasi RFGC, atau bisa ikut race kita nih. Kebetulan kita juga karena kerjasama dengan Yapika mengadakan virtual race, nanti bisa daftar di aplikasi 99 Virtual Race. Itu aplikasi bisa di-download di Play Store. Nah, kita bisa goes, cari sehat sambil donasi. Baik. Terima kasih Mas Aduy untuk undangannya. Semoga semakin banyak yang bisa tergerak untuk bisa memberikan donasi kemudiannya. Saya mau ke Pak Amij. Pak Amij, kalau memang ada berbagai donasi, kemudian ada anggaran yang disiapkan untuk bisa lebih siap lagi, ada perbaikan apa dan harapan apa ke depannya supaya pendidikan kita nanti bisa lebih baik lagi, Pak? Ya, ini kami dari sisi pemerintah ya menghargai betul kerja bersama dan sifatnya itu kemitraan ya antara pihak pemerintah dan juga mitra pembangunan, apakah dari luar negeri ataukah bahkan inisiatif lokal sendiri seperti Mas Aduy atau juga dari Mas Ridwan dari Yapika. Itu kerja-kerja yang sangat konkret gitu dan langsung ke sekolah-sekolah yang mungkin juga punya mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang sedang rusak dan perlu perbaikan itu. Nah, kalau kerja kolaborasi dan bermitra antara pemerintah dan pihak swasta atau para aktivis pegiat pendidikan itu akan sangat bagus dan membantu. Salah satu contoh misalnya yang melalui pemerintah sendiri, jadi anggaran yang disediakan melalui apakah dana pusat maupun dana DAK, itu kelihatan sekali kalau kita lihat di gambar ini misalnya contoh bangunan yang sudah sangat tua, yang sangat rusak dan tidak aman tentu saja. Itu membahayakan bagi siswa-siswa. Nah, begitu mendapatkan alokasi dana DAK ini kita bisa perubahannya seperti apa dari yang gambar paling kiri itu, terus kemudian setelah mendapatkan DAK direhab menjadi bagus dan anak-anak itu menjadi nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bukan hanya ini, contoh di Lampung ini misalnya, di mana Sulawesi Utara, kemarin kami ke Manado itu juga begitu juga. Bahkan di masa pandemi pun mereka bekerja itu dan menghimpun juga dana sosial yang dimobilisasi dari masyarakat itu dan kemudian secara kolektif. Kalau misalnya istilahnya itu imbal swadaya. Jadi kalau pemerintah menyediakan katakanlah 100 juta bisa membangun 2 lokal atau 3 lokal itu. Nah, dengan imbal swadaya dihimpun dari dana masyarakat, maka dia bisa menjadi lebih. Yang semula hanya 3 gedung atau 3 lokal menjadi 5 gitu. Nah, itu yang positif dari kerja bersama dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Karena dengan kondisi yang nyaman tadi pastinya dalam melakukan tindakan belajar mengajar pasti lebih baik kemudian ke depannya ya. Baik, Pak Rohmat, ada harapan apa nih, karena kita sudah akan menjelang Hari Pendidikan Nasional juga ya. Ada harapan apa kemudian, Pak? Ya, kita itu punya kira-kira 4,9 juta siswa di Indonesia ini yang terancam bahaya karena kerusakan infrastruktur sekolah gitu ya. Jadi kemudian kita punya alokasi anggaran yang cukup sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ini.
Jadi tidak hanya punya masalah, tapi sebenarnya punya potensi anggaran yang ada di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, juga kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat begitu. Nah, harapan saya sebenarnya ke depan kita pemerintah dan juga masyarakat sipil dan private sector begitu bisa berkolaborasi untuk bagaimana mendorong roadmap penyelesaian infrastruktur sekolah begitu ya. Dan ini perlu kita dorong bersama ke depan karena situasi-situasi yang tadi saya sampaikan juga disampaikan oleh kawan-kawan bahwa satu ruang kelas atau satu sekolah harus diselesaikan dalam berapa tahun, kemudian dalam satu daerah ada sekian ruang kelas dan atau ruang sekolah yang harus diperbaiki sekian tahun gitu kan. Di tahun 2016 lalu ya PKXNet pernah menganalisis begitu ya, dengan ketersediaan anggaran kita di APBN dan APBD serta apabila ada ruang kelas yang rusak yang ada kemudian dengan situasi saat itu butuh waktu kira-kira 2036 lah itu selesai semua begitu. Dari tahun 2016 kira-kira berapa tahun gitu kira-kira. Baik. Jadi memang selain dari kerjasama dari pemerintah, bagaimana kita private sector juga masyarakat bisa berkontribusi supaya bisa memberikan pendidikan yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita kayak ke depan. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan juga Pak Amich, juga tamu saya Mas Aduy dan juga Bu Nuryani, terima kasih untuk ceritanya, dan juga bagi Anda saudara yang sudah memberikan donasi, terima kasih banyak. Semoga harapan kita dari uluran tangan Anda bisa menolong anak-anak kita, memberikan mereka pendidikan yang aman dan nyaman tentunya pastinya. Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita, kami harus pamit undur diri. Saya mau ingatkan Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa.